Pernah nggak sih kalian ngerasa capek banget, udah kerja banting tulang tiap hari, ngorbanin waktu, tenaga, sampai pikiran, tapi kok rasanya kayak lagi lari di atas treadmill aja. Bergerak terus, keringetan, tapi nggak maju-maju kemana-mana. Kalau kalian lagi ngerasain ini, let me tell you, kalian nggak sendirian. Dan yang paling penting, ini sama sekali bukan salah kalian. Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sangat membumi dan jujur aja mungkin bakal sedikit menampar realitas kita. Kita bakal bongkar tuntas kenapa kerja keras itu nggak selalu berujung pada kesuksesan finansial. Kita akan bedah apa yang disebut mitos meritokrasi dan ngeliat langsung mekanika asli dari ketimpangan ekonomi di dunia modern. Oke, mari kita langsung masuk ke pertanyaannya. Sejak kecil, kita kan selalu dijejali domain moral yang sama ya. Kita diajarin kalau kita punya bakat, terus kita disiplin, dan kerja keras tanpa henti, kita pasti bakal sukses. Nah, pertanyaannya sekarang, emang beneran ada rumus pasti buat sukses kayak gitu? Apakah realitas ekonomi kita ini benar-benar bertindak sebagai juri moral yang bakal ngasih piala ke orang yang paling banyak ngeluarin keringat? Coba kita pikir-pikir lagi. Dan ini bawa kita ke satu kutipan yang tajam banget. Katanya, alam itu nggak kenal keadilan. Alam cuma kenal keseimbangan. Maksudnya gini, alam semesta tempat kita tinggal ini pada dasarnya beroperasi secara amoral. Dia cuma kenal hukum sebab akibat yang sangat dingin. Kayak air mengalir ke bawah atau gravitasi. Gravitasi kan nggak peduli yang jatuh itu orang baik yang suka sedekah atau orang jahat, ya kan? Jadi kalau kita ngarep mesin ekonomi dunia ini bakal otomatis ngasih kita keadilan cuma karena kita udah kerja keras, well, itu ekspektasi yang keliru. Nah, perbandingan di sini menarik banget buat kita perhatiin. Di satu sisi, ada mitos meritokrasi yang sering kita dengar. Kerja keras, ditambah bakat, hasilnya kekayaan. Kelihatannya simpel banget kan? Tapi coba kita lihat realitas empirisnya yang ternyata beda jauh. Realitasnya adalah kapital, ditambah probabilitas, ditambah momentum, baru deh jadi kekayaan. Memahami bedanya dua hal ini tuh krusial banget, karena ini bisa ngangkat beban rasa bersalah dari pundak kalian. Kalau sekarang kalian lagi kesulitan ekonomi, itu bukan karena kalian kurang moral atau kurang kerja keras. Kalian cuma lagi berhadapan sama sistem mekanis yang emang lebih mementingkan akumulasi modal awal ketimbang tetesan keringat manusia. Terus kenapa dong kita masih gampang banget percaya sama mitos sukses tadi? Jawabannya ada di konsep yang namanya survivorship bias atau bias kelolosan. Jadi gini, dunia ini tuh ibaratnya lagi menderita amnesia sistemik terhadap kegagalan. Masyarakat kita, media, apalagi industri motivasi, mereka tuh cuma nyorot satu pemenang yang lagi berdiri di atas panggung. Sementara ribuan orang lain yang kualifikasi dan kerja kerasnya sama persis, sengaja dikubur di bawah panggung. Nggak pernah dibahas. Ini tuh sama aja kayak minta saran keuangan dari orang yang baru aja menang lotre. Aturan sukses yang sering dijual ke kita sebenarnya cuma ilusi yang dibangun oleh segelintir orang beruntung yang kebetulan selamat dari sistem eliminasi massal. Kita juga sering banget disuguhi narasi soal ikon teknologi yang katanya self-made alias sukses mandiri. Tapi coba deh kita bedah realitas strukturalnya. Bill Gates itu menang lotre kelahiran dari keluarga elit yang ngasih dia akses ke komputer di tahun 1968. Sesuatu yang 99% anak lain di zamannya jelas nggak punya. Elon Musk, dia punya jaring pengaman finansial dari keluarganya dan momentum sejarah yang pas banget waktu era gelembung.com. Terus, Steve Jobs, dia punya keberuntungan geografis karena lahir di Silicon Valley pas industri semikonduktor lagi melegak, plus kemampuannya mengkomersialkan kejeniusan teknis rekannya, Steve Wozniak. Sistem kita ini pakai nama-nama besar mereka sebagai poster buat ngeyakinin kita seolah-olah sukses itu murni 100% hasil usaha individu. Padahal realitasnya nggak sesimpel itu. Jadi, poin krusial yang pengen ditekankan di sini adalah ini. Kesuksesan di dunia nyata itu sebenarnya adalah distribusi statistik, bukan hadiah moral. Banyak banget pekerja keras yang sekarang ini kelelahan parah gara-gara mereka memperlakukan mesin ekonomi yang dingin ini seolah-olah dia adalah hakim agung yang maha adil. Padahal dunia nggak menyeleksi siapa yang paling baik. Dunia tuh menyeleksi siapa yang paling efisien dalam memanfaatkan probabilitas dan posisi struktural yang mereka punya. Terus, secara mekanis gimana sih ketimpangan ini bisa terus terjadi? Ini bisa dijelaskan lewat the Matthew Effect atau efek Mattheus. Kepada mereka yang memiliki, akan diberi lebih banyak. Intinya, ini soal loop umpan balik positif dari akumulasi kapital. Modal itu secara alami bakal narik lebih banyak modal lagi, mirip banget kayak cara kerja gaya gravitasi.
Uang itu bisa kerja 24 jam sehari, melipat gandakan dirinya lewat bunga atau aset. Sementara di sisi lain, kalau kita cuma ngandelin kerja upahan pakai tenaga fisik kita, ya pasti ada batasnya. Fisik manusia gampang capek. Kita kan nggak mungkin kerja 30 jam sehari. Tapi uang kita, oh jelas bisa. Dan angka 20% ini benar-benar mengunci dampaknya. Hukum Pareto ngunjukin kalau 20% populasi biasanya nguasain 80% sumber daya. Bahkan, di ekonomi modern sekarang, seringkali cuma 1% yang nguasain mayoritas aset dunia. Kalau kita tarik mundur ke sejarah, pergeseran dari era pertanian ke revolusi industri lah yang pertama kali memusatkan alat produksi ke tangan pemilik modal secara besar-besaran. Pekerja yang dulunya punya lahan garapan sendiri, terpaksa jadi buruh upahan yang bergantung penuh sama pabrik milik segelintir elit. Nah, di era digital sekarang, pergeseran historis ini malah jadi makin ekstrim. Ingat ya, ini bukan teori konspirasi, tapi murni hasil historis yang logis dari skala ekonomi dan gravitasi kapital yang baru aja kita bahas. Semakin besar modal kamu, semakin kuat juga daya tarik kamu buat menjedot kekayaan di sekitar kamu. Dan kalau kita lihat perbandingan ini, kerasa banget betapa kakunya realitas yang diciptakan sama sistem tersebut. Coba kita bandingin langsung pengalaman kelompok 1% lawan kelompok 99%. Soal pendidikan, buat kaum elit, ini tuh murni ajang buat ngebangun jaringan kekuasaan strategis. Tapi buat mayoritas dari kita, pendidikan seringnya cuma jadi tempat pelatihan kerja yang didanai utang, supaya kita siap melayani si elit tadi. Di bidang kesehatan juga sama aja. Yang satu bisa nikmatin privilege buat memperpanjang usia pakai fasilitas medis terbaik, sementara yang satu lagi seringkali cuma berjarak satu penyakit kritis aja dari kebangkrutan total. Dan coba perhatiin bagian risikonya. Kaum elit itu punya jaring pengaman modal yang super tebal. Mereka bebas mau gagal bisnis berkali-kali. Buat kelompok 99%, margin kesalahannya itu nol. Satu salah langkah kecil aja, nyawa dan kelangsungan hidup kita taruhannya. Fakta ini emang kedengarannya muram dan berat banget ya, tapi kita benar-benar harus paham ini secara fundamental. Ketidaknyamanan mayoritas, yaitu kita yang 99% ini, adalah syarat mutlak buat kenyamanan kelompok 1%. Coba deh dipikir pakai logika sederhana. Kalau semua orang kaya dan nyaman, siapa yang bakal mau kerja shift malam di pabrik perakitan? Siapa yang bakal angkut sampah tiap pagi atau nganterin pesanan makanan kamu nembus hujan badai di tengah malam? Perjuangan kalian, rasa capek yang kalian rasain tiap hari, itu secara harfiah adalah bahan bakar yang mutlak dibutuhin biar mesin ekonomi raksasa ini bisa terus mutar dan stabil. Tentu aja, nyadar akan fakta ini langsung memunculin satu pertanyaan besar di kepala kita. Kalau sistemnya udah securang dan setimpang ini, terus ngerugiin mayoritas, kenapa yang 99% nggak ngancurin aja mesinnya? Kenapa sistem yang udah miring banget ini bisa tetap seimbang selama bertahun-tahun tanpa ada pemberontakan massal setiap harinya? Jawabannya ternyata ada di sebuah trik sulap sosiologis yang luar biasa rapi, yaitu pertukaran antara keadilan substantif dengan ilusi kenyamanan. Sistem ini pinter banget tahu cara menjinakkan masanya, daripada ngasih keadilan struktural yang nyata atau benar-benar meratain kekayaan, sistem nawarin kita hal lain, konsumerisme murah yang gampang diakses. Kamu mungkin nggak sanggup beli aset berupa rumah, tapi kamu selalu bisa beli gadget terbaru pakai fasilitas cicilan kan? Ditambah lagi sama komodifikasi harapan, narasi yang terus diulang-ulang kalau ayo kerja sedikit lebih keras lagi, besok kamu pasti jadi bos. Harapan dan kenyamanan semu inilah yang berfungsi secara sempurna sebagai obat bius yang bikin kita semua tetap sibuk, tetap capek, dan pastinya tetap patuh. Sekarang kita masuk ke bagian bagaimana kaum elit mengunci sistem ini. Mari kita telusuri metode-metode sistemik yang sangat dingin tapi teramat efektif yang dipakai sama para pemegang kekuasaan ini buat mempertahankan keuntungan asimetris mereka secara jangka panjang. Ada 3 alat utama yang mereka pakai secara terorganisir di sini. Pertama, regulatory capture, atau bahasa gampangnya membajak regulasi. Aturan main hukum dan ekonomi kita itu kan nggak ditulis sama malaikat. Aturan itu seringkali didikte sama mereka yang punya modal kuat buat ngelobi. Sengaja menutup celah biar kompetitor baru dari bawah nggak bisa naik kelas. Kedua, komodifikasi narasi. Maksudnya, ngontrol media massa buat menanamkan ide yang mengakar kuat kalau kamu miskin yaitu 100% karena kamu males. Tujuannya apa? Buat nyalahin individu, biar mata kita teralihkan dari sistem yang sebenarnya cacat. Dan yang ketiga, monopoli atas kekerasan. Ini soal gimana hukum dan aparat penegak hukum pada akhirnya dipakai dengan dalih menjaga ketertiban, padahal dalam prakteknya seringkali buat masting, aset dan hak milik kelompok elit terlindungi dari ketidakpuasan publik. Fakta sejarah ngomong dengan sangat keras dan gamblang soal ini. Keseimbangan ulang dari ketimpangan ekstrim itu hampir nggak pernah terjadi cuma gara-gara elit penguasa tiba-tiba ngerasa kasihan atau bersedia bagi-bagi kekayaannya secara sukarela. Sepanjang sejarah, mereka itu cuma mau bagi kekuasaan atau ngasih kelonggaran sosial saat mereka ngerasa terancam.
Entah itu dihadapkan pada ancaman runtuhnya sistem secara total, krisis eksistensial, atau kalau ada pergerakan masyarakat kelas bawah yang benar-benar masif dan punya daya tawar kolektif. Lalu, gimana cara kita menavigasi realitas ini? Setelah kita berani menatap langsung cara kerja mesin ekonomi yang dingin ini tanpa kacamata kuda, apa yang harus kita lakuin? Tenang aja, kita nggak perlu kok sampai jatuh ke keputusasaan. Sekarang mari kita beralih ke fase rekonstruksi. Kita bakal ngebangun kerangka berpikir yang lebih pragmatis, supaya kewarasan dan hidup kita tetap bisa terjaga. Langkah pertamanya, kita harus ngebingkai ulang pemahaman fundamental kita tentang keadilan. Ingat, keadilan itu bukan fitur bawaan alam semesta yang dijamin bakal otomatis turun sebagai hadiah atas kerja keras. Keadilan itu sebenarnya adalah sebuah teknologi bertahap yang diciptakan untuk bertahan hidup. Sebuah proyek peradaban yang sangat rapuh. Makanya, keadilan itu harus terus-menerus kita bangun, kita rawat, dan kita perjuangkan secara sadar. Biar kita nggak balik lagi memangsa satu sama lain layaknya hewan dihukum rimba. Terus, secara praktis gimana dong cara kita sebagai pekerja biasa bisa menavigasi dan bertahan di sistem yang kaku ini? Pertama, buang jauh-jauh rasa bersalah soal rumus sukses yang nipu itu. Kalian udah ngelakuin yang terbaik dengan apa yang kalian punya. Kedua, mulai perlakukan tenaga, waktu, dan kerjaan kalian sebagai sebuah transaksi pragmatis aja, bukan sebagai satu-satunya penentu nilai hidup dan seluruh identitas jiwa kalian. Jangan biarkan sistem mengeksploitasi kalian sampai habis. Ketiga, geser fokus kalian. Daripada capek ngejar jaminan kekayaan mutlak yang mustahil dikontrol, mending fokus ke manajemen risiko di dunia yang penuh ketidakpastian ini. Dan yang paling penting, bangun keadilan mikro di lingkaran kecil kalian. Di keluarga, di komunitas, atau ke rekan kerja kalian. Karena dunia di luar sana emang dingin, jadi pastikan kalian jadi sosok yang adil dan hangat di area yang emak benar-benar bisa kalian sentuh dan kendalikan. Sebagai penutup nih, dunia dan sistem ekonomi yang kita hadapi sekarang ini pada dasarnya adalah sebuah mesin raksasa. Mesin yang memang didesain buat nggak akan pernah ngerasa puas. Setelah tahu semua realitas empiris ini, sekarang pertanyaannya kembali ke kalian. Gimana sih cara kalian mendefinisikan kata cukup buat diri kalian sendiri, supaya kalian bisa berani melangkah keluar dari treadmill terpa ujung ini, ngejaga sisa kewarasan kalian, dan mulai benar-benar ngejalanin hidup yang sesungguhnya, sesuatu yang layak buat direnungin. Sampai ketemu di sesi bedah materi kita selanjutnya ya.